Oke. Oke, ya silahkan Amanda. Oke. Ya, kelihatan ya slide-nya ya. Ya, kelihatan. Oke. Selamat malam teman-teman, saya dengan Amanda. Hari ini saya akan bahas mengenai helminth infection, nah atau infeksi cacing. Nah, kebanyakan sih saya lihat banyak kan mahasiswa preklinik ya. Nah pasti maupun preklinik atau koas pasti pernah ngalamin kayak wah materi cacing kayak ribet banget, kayak banyak bahasa Latin, kayak banyak hafalan. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau kita banyak terpapar atau kayak sering-sering baca gitu, kita pasti bakal kayak nganggep kayak parasit itu seru sebenarnya gitu. Dan kenapa harus dipelajari sih? Kenapa masuk ke materi kita? Karena kita tuh tinggalnya di daerah tropis. Nah, banyak penyakit-penyakit infeksi yang bersifat uh, tropical infection gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, jadi kita bahas dasarnya dulu. Apa itu parasit? Jadi parasit itu dia dibagi jadi dua. Ada yang single cell, atau yang kita sebut dengan protozoa, dan multicellular cell, yang multiselular, yang terdiri dari banyak sel. Jadi ada yang satu sel namanya protozoa, dan yang terdiri dari banyak sel itu metazoa. Protozoa itu contohnya seperti apa? Misalnya yang di kiri ini ya. Nah, yang ini. Yang ini tuh dia ada sel darah merah, nah dalamnya ada parasit. Parasitnya ini adalah khas banget dari bentuknya band form, dia ini plasma malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Kalau yang ini apa? Ini adalah trofozoid dari Entamoeba histolytica. Dia hanya dari satu sel. Tadi kita sebut dengan protozoa. Tapi kalau yang terdiri dari banyak metazoa, dibagi lagi menjadi dua. Dia ada helminth dan arthropod. Helminth ini cacing, keluarga cacing. Dan kalau arthropod ini adalah keluarga serangga, mau serangga, kutu, semut apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih mendetail mengenai cacing. Nah, cacing ini dibagi lagi jadi dua. Ada namanya Nematemintes atau cacing gilik dan pelatih helminthes atau cacing pipih. Nah, Nemahelminthes ini adalah nematoda. Nematoda ini atau kita sebut kalau Indonesianya adalah cacing gelang, Inggrisnya roundworms. Nah, dari roundworms namanya kita udah tahu kalau dia itu bentuknya itu silindris gitu. Badannya silindris. Nah, kalau yang pelatih helminthes atau cacing pipih, dari namanya pipih berarti kan bentuknya dia gepeng ya. Dia ada dua, ada trematoda atau cacing daun atau flukes, atau ada yang kedua adalah cestoda atau cacing pita atau tapeworm. Nah, ini cacing daun ini benar-benar bentuknya itu seperti daun. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau yang cacing pita, dia ini biasanya panjang, habis itu badannya membentuk seperti pita, kayak lembaran yang bisa dilipat-lipat. Oke. Kita bahas dulu nematoda. Nah, nematoda ini sesuai dengan lokasi di mana dia menyebabkan patogenesisnya, yaitu ada nematoda usus dan nematoda jaringan atau darah. Untuk nematoda usus ada beberapa spesies, seperti Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ankylostoma duodenale. Yang dua ini kita sebut dengan hookworm atau cacing tambang. Kemudian ada Trichuris trichiura, ada Strongyloides stercoralis, dan Enterobius vermicularis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah Ascariasis yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides. Cara penamaan dari penyakitnya itu gampang untuk parasitologi ya. Jadi kayak ini kan Ascaris. Ascaris kita tinggal tambah iasis, jadi Ascariasis gitu ya. Nah, kemudian dia ini yang paling sering ditanya itu fase infektif dan fase diagnostik. Biasanya kalau di UKM PPD itu sering keluar gitu ya, atau di OSKI, parasitologi, OSPI gitu. Pasti sering ditanya, fase infektif dari Ascaris lumbricoides itu apa? Fase yang mana? Nah, kalau untuk Ascariasis ini adalah telur yang dibuahi matang. Nah, ini contohnya yang dibuahi matang itu yang ini, yang sebelah kanan. Isinya ada larvanya. Kalau yang ini
yang tidak dibuahi, biasanya dia lonjong. Oke, kemudian untuk telurnya ada khasnya. Bentuknya itu dindingnya 3 lapis. Albuminoid yang paling luar ini yang ada kayak renda-renda, kemudian hialin yang tebal, kemudian vitellina. Nah, ini adalah bentuk cacingnya ya. Oke. Nah, jadi patogenesisnya gimana? Jadi awalnya itu telur yang matang, yang embryonated ini, dia akan tertelan. Jadi transmisinya fekal oral. Oke. Dia fekal oral, jadi ya. Nah, telurnya akan dimakan atau masuk ke dalam saluran pencernaan. Awalnya ya, kemudian dia masuk ke esofagus, terus dia masuk ke gaster, dia masuk ke usus halus. Nah, di sini telurnya akan menetas. Yang akan keluar adalah larvanya. Larvanya keluar, kemudian dia menembus dinding usus dan masuk ke dinding pembuluh darah. Kemudian dia bisa ke jantung, bisa ke paru, ke bronkus, ke trakea, ke bronkus ke trakea, kemudian sampai ke laring, akan ada refleks batuk. Nah, di sana kita bisa menelan, masuk lagi, kita telan larvanya, kemudian dia akan masuk lagi ke esofagus. Nah, masuk ke esofagus, balik lagi ke sini, ke usus halus. Nah, di sini waktunya larvanya akan menjadi cacing dewasa. Nah, setelah dia jadi cacing dewasa, tentunya dia kan pasti ada ininya ya, gendernya. Dia bisa jadi female atau jadi male. Nah, kalau ada dua-duanya, pastinya nanti akan terjadi kopulasi dan mereka akan berkembang biak, akan bertelur. Nah, jadi saat di usus akan terbentuk telur-telur juga. Oke, habis itu dia akan ke usus besar, kemudian ke rektum, anus, keluar lagi ke tanah dalam bentuk bisa cacing, bisa telur. Nah, di sini nanti dalam tanah dia akan bisa bermaturasi lagi. Kemudian balik lagi, bisa masuk lagi ke dalam pencernaan. Seperti itu ya. Jadi awalnya telur dulu yang tertelan. Setelah itu nanti dia bisa ke jantung, ke paru, terus dia tertelan lagi dalam bentuk larva. Setelah itu di usus dia jadi cacing dewasa, dia bisa bertelur dan keluar lagi, terus bisa masuk lagi. Oke, untuk manifestasi klinisnya, kalau stadium larva dia bisa menyebabkan sebuah sindrom, yaitu sindrom Lufler. Sebuah sindrom itu artinya adalah kumpulan gejala. Jadi sindrom Lufler ini dia terdiri dari demam, batuk darah atau yang kita sebut dengan hemoptysis, kemudian eosinofilia, dan pada X-ray toraks kita bisa ketemukan infiltrat. Nah, kemudian untuk stadium cacing dewasa, dia bisa menyebabkan gejala di gastrointestinal seperti mual, anoreksia, diare atau konstipasi, malabsorpsi. Kemudian pada stadium yang agak berat, dia bisa menyebabkan ileus yang obstruktif. Kan ileus ada obstruktif, ada paralitik ya. Nah, kenapa bisa menyebabkan ileus obstruktif? Karena cacing dewasanya saking banyak, dia gumpel, dia bikin obstruksi di usus. Nah, kemudian kalau cacingnya sampai dia migrasi ke traktus biliar, dia bisa menyebabkan jaundice yang obstruktif. Kemudian kalau dia bisa juga ke appendix dan juga ke bronkus. Nah, untuk diagnosisnya ada banyak cara, yaitu dengan kita analisa fesesnya. Kita lihat apakah ada telur dari askariasis, dari askaris. Caranya gimana? Yaitu cuman ambil sampel feses, ditaruh di kaca untuk yang mikroskop, kaca objek glass, kemudian kita tinggal tetesin Lugol ataupun NaCl juga boleh, langsung dilihat di mikroskop. Nah, kemudian kita juga bisa dengan mencari larvanya di sputum, dan juga bisa langsung lihat cacing dewasanya maupun di feses atau di mulut atau di hidung, seperti yang ini ya.
Ini udah berat banget ini. Nah, kalau misalnya ada gejala dari traktus biliar sampai jaundice, kita mau memastikan apakah benar ada cacing di dalam gallbladdernya, kita tinggal periksa USG abdomen. Nah, ini seperti gambar yang di atas ini. Ini adalah kantung empedu. Di dalamnya ada cacing. Nah, kemudian untuk terapinya, yang paling sering kita pakai itu albendazole. 400 mg kita berikan dosis tunggal sekali aja. Ada alternatif lainnya, yaitu mebendazole. Mebendazole 500 mg dosis tunggal atau 2 kali 100 mg selama 3 hari. Kemudian bisa pakai ivermectin, bisa juga pakai pirantel pamuat. Nah, bedanya albendazole, mebendazole, ivermectin sama pirantel pamuatnya apa? Nah, yang paling gampangnya itu albendazole, yang azol-azol ini dia itu sifatnya membunuh si cacingnya. Kalau pirantel pamuat dia itu cuman bikin pingsan atau ngestun, cuman bikin pingsan aja, tapi dia masih hidup gitu. Kalau albendazole sampai dihancur-hancurkan gitu. Nah, jadi kalau misal kalau coba ditanya orang tua ya, kalau dulu obat cacing itu habis minum nanti kayak gimana gitu kalau pasiennya cacingan. Aku pernah tanya orang tua aku, kayak katanya dulu tuh pakainya pirantel pamuat kan, belum ada kayak albendazole gini. Nah, habis minum itu di fesesnya itu keluar beneran cacing utuh gitu. Jadi kayak harus ditarik-tarik gitu. Kalau albendazole kayak sekarang minum obat cacing kan nggak kayak gitu lagi, nggak serem ya. Dia karena udah hancur, udah bareng, udah mix sama fesesnya. Oke. Kemudian untuk prevensi dan kontrolnya, karena kita tahu transmisi ada fekal oral, jadi kita harus cegahnya gimana? Caranya hindari penggunaan pupuk kotoran manusia, khususnya untuk yang suka bertanam ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum memegang makanan, terus cuci, kupas atau masak semua sayur dan buahan mentah sebelum dikonsumsi. Dan juga untuk buang air besar kalau bisa di jamban, jangan di outdoor, di tanah, di luar gitu. Nah, kita lanjut ya ke ankylostomiasis atau hookworm disease. Nah, ini dia disebabkan oleh hookworm. Ada Necator americanus, ada Ankylostoma duodenale, atau kita sebut dengan cacing tambang. Nah, di sini fase infektifnya adalah bukan telur, dia beda sama Ascariasis. Dia itu larva filariform. Fase diagnostiknya telur. Nah, telur ini dia khasnya bentuknya lonjong. Lonjong ini telurnya ya. Bentuknya lonjong, dindingnya cuma satu lapis, tipis, ada sitoplasma jernih, dan intinya banyak. Nah, di sini ada larvanya. Dia ini yang matang, telur matang. Nah, untuk cacingnya sendiri, kita kalau yang telurnya doang, kita nggak bisa bedain kalau dia itu Necator americanus atau Ankylostoma duodenale. Tapi gimana cara bedainnya? Yaitu dengan biakan larva. Jadi kita lihat larvanya. Lihat dari sini nih. Kalau Necator americanus, di mulutnya kita lihat dia ada semilunar plate. Jadi giginya bentuknya begini, kayak bulan sabit. Nah, uh, kalau yang Ankylostoma duodenale, dia punya 2 pasang gigi yang tajam. Gitu ya. Nah, untuk faktor risiko dari penyakit ini adalah pasien yang suka berjalan tanpa alas kaki atau dengan alas kaki terbuka di tanah yang terkontaminasi tinja. Oke, kita bahas patogenesisnya. Nah, jadi awalnya telur ini di dalam tanah dia akan menetas, dia akan keluar larva rhabditiformnya. Kemudian dia menjadi filariform. Nah, bentuk filariform ini adalah fase infektif. Berarti artinya dia akan masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk larva filariform. Nah, di sini dia masuk, kan dia kan banyak kan di tanah. Dia masuknya langsung di kaki. Dia masuk ke kaki, menembus kulit, kemudian dia ke kapiler darah, dan dia naik, dia ke jantung, ke paru, ke bronkus, ke trakea, ke laring, terus ada refleks batuk masuk ke usus, terus langsung seperti Ascaris tadi ya, keluar lagi dalam bentuk telur di dalam tanah. Nah, manifestasinya larva ini dia akan menyebabkan
gejala seperti ground itch, yaitu gatal, di mana di lokasi masuknya larvanya. Nah, nanti dia akan gatal dan membentuk seperti ada lesi cerviginosa, yaitu creeping eruption. Nah, di sini ya, seperti ini. Nah, untuk di saat fase migrasinya, dia akan kan bisa masuk paru, jantung, ya. Dia akan menyebabkan batuk darah, berdahak, bisa menyebabkan pneumonia, eosinofilia, dan urtikaria, gatalnya. Kalau pada fase cacing dewasanya, tentunya dia akan membuat, dia akan di gejala gastrointestinal seperti nyeri epigastrium, muntah, kemudian bisa menyebabkan edema juga, dan anemia, khususnya anemia mikrositik hipokrom. Untuk ini biasanya pada fase kronik. Nah, kemudian diagnosisnya gimana? Itu dengan menemukan telur di tinja dan larva di kultur tinja dengan cara Harada Mori, dengan pakai filter paper gitu ya. Nah, ini kenapa kita harus lakuin? Nggak harus sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau bedain dia spesies yang mana, kita harus dengan melihat larvanya. Karena telurnya, kita nggak bisa bedain telurnya sama untuk ankylostoma dan nekator. Nah, terapinya kita bisa berikan albendazole, 400 mg dosis tunggal, dikasih selama 3 hari. Jadi yang semua yang ada creeping eruption, ada cutaneous larva migrans, kita kasihnya albendazole 400 mg 3 hari. Atau alternatifnya seperti mebendazole 500 mg dosis tunggal, atau 2 kali 100 mg selama 3 hari. Ataupun kita bisa berikan pirantel pamuat 10 mg per kilogram dengan sulfas ferrosus untuk yang pasien ada gejala anemia. Oke. Nah, next kita akan bahas mengenai trichuriasis. Ini disebabkan oleh Trichuris trichiura atau cacing cambuk atau whipworm. Fase infektifnya adalah telur matang. Nah, dia itu transmisinya lewat fekal oral juga. Dia makan makanan atau air yang terkontaminasi dengan tinja manusia. Fase diagnostiknya adalah telur, bisa unembryonated atau embryonated. Maksudnya itu kalau unembryonated dia masih bentuk seperti nukleus-nukleus. Kalau yang embryonated udah ada larvanya, udah dibuahi. Nah, ini yang dibuahi ya, jadi isinya ada larvanya. Telurnya khasnya itu bentuknya tempayan atau gentong, lonjong, terus kutubnya, kedua kutubnya ada knob, bening. Khas banget ya. Oke, patogenesisnya. Jadi awalnya telurnya tertelan, kemudian sampai ke usus halus, menetas menjadi larva, kemudian dia ke sekum dan kolon ascendens. Ini adalah tempat lokasinya dia paling banyak di sini. Dia cacing dewasanya paling banyak numpuknya di sini. Nah, kemudian dari cacing ini, dia kan punya bentuk seperti ini ya. Dia cacing cambuk, ujungnya itu tipis dan tajam. Nah, makanya dia bisa menyebabkan, dia bisa penetrasi dinding mukosa usus. Nah, di sini makanya bisa ada manifestasi seperti disentri, BAB, berdarah berlendir, diare yang kronik, berdarah berlendir, nyeri abdomen, sampai anemia, kemudian BB-nya turun, dan juga khasnya adalah prolapsus rectum, dan ini banyak terjadi pada anak-anak. Nah, untuk diagnosisnya, yaitu dengan menemukan telur di tinja dan cacing dewasa pada kolonoskopi atau pada mukosa prolapsus rectum. Terapinya kita bisa berikan albendazole 1 kali 400 mg selama 3 hari. Atau mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari atau 500 mg dosis tunggal. Untuk prevensi dan kontrolnya sama, hindari menggunakan pupuk kotoran manusia, cuci tangan dengan sabun dan air. Kalau makan sayur buah harus dicuci dulu, dimasak dengan matang. Kemudian juga tidak buang air besar di outdoor, tapi di jamban yang bersih. Oke, next kita akan bahas mengenai strongyloidiasis. Nah, jadi disebabkan oleh Strongyloides stercoralis atau cacing benang atau cacing threadworm. Fase infektifnya adalah larva filariform. Fase diagnostiknya adalah larva rhabditiform. Nah, dia ini awalnya dia berupa filariform. Larva filariform dia akan masuk ke dalam tubuh, ke pencernaan, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi telur, sama kayak tadi ya. Nah, nanti dia jadi telur, dia menetas jadi
larva rhabditiform dulu. Nah, kalau patogenesis dari Strongyloides ini, dia bisa melewati tanah dulu, dia dewasa di tanah, baru masuk ke dalam tubuh, atau dia bisa autoinfeksi. Jadi dalam usus, dia jadi larva filariform, terus masuk lagi, menyebabkan kayak infeksi terus-menerus, jadi nggak harus harus keluar dari tubuh dulu, baru masuk lagi. Oke, manifestasinya adalah creeping eruption, seperti yang tadi hookworm. Jadi ada Leishmania serpiginosa. Nah, kemudian bisa menyebabkan anoreksia, diare, nyeri abdomen, flatulence, yaitu kembung, kemudian juga konstipasi. Kalau udah berat bisa menyebabkan malabsorpsi, ileus paralitik, atau obstruktif, dan juga GI bleeding. Diagnosisnya adalah dengan kultur tinja, kita cari larva rhabditiformnya. Terapinya albendazole juga 400 mg dosis tunggal selama 3 hari, atau mebendazole 3 kali 100 mg selama 2-4 minggu, atau ivermectin 200 mikrogram per kilogram minimal 2 hari. Oke, next. Sekarang enterobiasis. Dia ini disebabkan oleh Enterobius vermicularis atau nama lainnya adalah Oxyuris vermicularis, atau cacing kremi, pinworm, atau seedworm. Transmisinya itu ada banyak. Nah, jadi semuanya sih fekal oral nih. Jadi misalnya dari pasiennya tangannya, jadi dari tangan ke mulut. Jadi habis dia garuk-garuk daerah perianalnya, kemudian dia pegang mulutnya gitu ya. Itu artinya autoinfeksi. Atau dia habis garuk-garuk, dia pegang benda atau pegang pakaiannya, kemudian dia kena lagi ke dia sendiri ataupun ke orang lain juga bisa. Atau telurnya melalui debu, misalnya. Jadi ini telurnya gampang banget terbawa dengan debu gitu ya. Jadi pastinya prevensinya berarti harus jaga kebersihan. Nah, kemudian retroinfeksi artinya dari larva yang dari telur yang menetas di anus. Jadi telur yang udah keluar dari anus, dia bisa menjadi larva kan, dia menetas jadi larva, dia bisa masuk lagi, menginfeksi ke dalam usus lagi gitu, dia balik lagi. Nah, kemudian fase infektifnya adalah telur, fase diagnosisnya adalah telur atau cacing dewasa. Telurnya juga bentuknya khas, ini bentuknya asimetris, jadi satunya bentuknya agak bulat, satunya pipih. Jadi dinding pipi di satu sisi. Jadi dia nggak simetris ya. Biasanya telur yang lain simetris. Patogenesisnya adalah awalnya telurnya tertelan masuk ke gastrointestinal, kemudian dia akan menjadi dewasa di sekum atau di kolon. Nah, di sini cacing betinanya akan bertelur di perianal. Kemudian telurnya menetas di perianal, bisa menyebabkan autoinfeksi lagi, bisa masuk lagi. Nah, manifestasi klinisnya yaitu pruritus perianal pada malam hari. Khas banget ini. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan infeksi sekunder, et causa karena kan gatel, dia akan garuk-garuk, bisa menyebabkan infeksi sekunder, misalnya bakterialis, gitu. Kemudian bisa menyebabkan ISK, kalau dia masuk ke traktus urinarius, kemudian bisa menyebabkan nyeri abdomen juga. Nah, untuk diagnosisnya, yaitu dengan menemukan cacing dewasa pada area perianal di malam hari, secara kasat mata. Atau secara mikroskopis kita bisa menemukan telur di tinjanya. Atau dengan cara uji tempel, yaitu scotch adhesive tape, kita pakai selotip pada subuh-subuh sebelum dia BAB, kita cek, kita tempelin di anusnya atau di bawah kukunya, karena kan dia garuk-garuk. Nah, kita ambil dari sana sampelnya, kita lihat di mikroskop. Nah, untuk terapinya kita bisa berikan albendazole 400 mg dosis tunggal, diulang dalam 2 minggu, atau mebendazole 500 mg dosis tunggal, atau piperazine 1 kali 2,25 sampai 3 gram 7 hari, atau pirantapamol 10 mg per kilogram. Untuk prevensinya ini agak beda sama yang tadi. Jadi, karena kan ini ada faktor debu, ada faktor
gatal, garuk-garuk ya. Jadi kita harus cuci tangan dengan sabun dan air hangat setelah menggunakan toilet, terus ganti popok sering-sering, dan sebelum memegang makanan. Kemudian hindari menggaruk anus dan menggigit kuku. Tentunya kita harus ingetin apalagi pada anak-anak. Terus potong kukunya secara teratur. Mandi, cuci daerah anus setiap pagi. Karena sebenarnya infeksi ini, yang enterobiasis ini, dia self-limiting sebenarnya. Nggak kasih obat, sebenarnya dia bisa sembuh sendiri. Terus, tapi kita harus jaga kebersihan. Jadi intinya kebersihan. Terus jangan berbagi handuk supaya tidak menginfeksi atau transmisi ke anggota keluarga lainnya. Terus harus ganti pakaian dalam dan spray tiap hari di pagi hari. Kemudian jangan ditebar karena telur ini kan dia bisa terbang gitu, dia terbang bersama debu. Nah, kemudian rendam dan cuci dengan air panas spraynya. Terus dipanasin dengan mesin pengering untuk membunuh telurnya. Kemudian juga kalau untuk wabah, misal ada wabah, kita bisa memberikan obat massal di institusi ataupun pusat penitipan anak ataupun di sekolah. Jadi secara luas pemberian obatnya. Nah, kita masuk ke nematoda jaringan atau darah. Yang tadi kan usus, nah sekarang kita lebih ke jaringan atau darah. Ada filariasis, ada loaliasis. Nah, filariasis ada Brugia malai, ada Brugia timori, dan Wuchereria bancrofti. Nah, kita akan bahas ya. Jadi filariasis sebenarnya bagi dua. Ada yang limfatik dan non-limfatik. Yang limfatik itu, ini spesiesnya. Ada Wuchereria bancrofti, ada Brugia malai, Brugia timori. Kalau yang non-limfatik, ada Onchocerca fulvulus dan Loa-loa. Nah, di sini yang perlu kita tahu, dia ini ditransmisi melalui vektor. Vektornya itu nyamuk. Jadi mirip dengan DBD, dengue, malaria. Yang sama, dia punya vektor, yaitu nyamuk. Kalau Wuchereria bancrofti, vektornya adalah yang Culex. Kalau Brugia malai, Mansonia. Kalau yang Brugia timori itu Anopheles atau Mansonia. Nah, di sini filariasis, kita bahas yang limfatik ya. Fase infektifnya adalah larva L3. Larvanya ada L1, L2, L3. Infektifnya adalah larva L3. Fase diagnostiknya mikrofilaria. Kita lihat di mikroskop. Nah, kemudian untuk patogenesisnya, nah mikrofilaria ini dia akan keluar ke dalam darah khususnya pada malam hari. Nah, jadi pada malam hari nyamuk Culex misalnya dia hisap pasien yang memiliki filariasis saat itu, mikrofilaria akan masuk ke dalam nyamuk, terus dia berkembang menjadi makrofilaria, terus dia berkembang jadi larva L1, L2, L3. Nah, dia akan migrasi ke limfatik, kemudian dia berkembang menjadi dewasa di limfa. Nah, kemudian cacing yang jantan, betina dia akan fertilisasi. Setelah fertilisasi, dia produksi lagi banyak mikrofilaria. Mikrofilarianya masuk ke darah lagi, digigit sama nyamuk lagi, jadi larva lagi, 1, 2, 3 gitu. Dan selanjutnya putar terus. Manifestasinya ada tiga bentuk. Ada yang akut, ada yang kronik, dan okult. Yang okult ini maksudnya tertutup. Akut ini dia bisa berupa demam, limfadenitis, limfangitis, karena kan dia menyerang sistem limfa ya. Kemudian epididymoorkitis. Nah, kemudian kalau yang kronik, dia bisa menyebabkan elephantiasis atau yang kita pernah dengar itu kaki gajah. Kemudian hidrokel, kemudian juga kiluria, kencingnya seperti itu, seperti nanah ya. Untuk yang okult, ini yang tidak terlihat manifestasi klinisnya. Jadi dia nggak ada seperti demam, limfadenitis, nggak ada elephantiasis gitu. Dan ini disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap antigen dari mikrofilaria yang kita sebut dengan tropical pulmonary eosinophilia (TPE). Jadi bentuknya itu batuk malam, dia kering, dia bisa ada sesek sama wheezing. Jadi semuanya respiratory gejalanya. Kemudian biasanya itu kenapa dibilangnya occult? Karena kalau kita lihat di darahnya itu kita nggak bisa ketemuin mikrofilarianya. Nah, dia juga punya eosinophilia, hepatosplenomegaly, gitu ya. Tapi kalau cek darah nggak ketemu gitu. Padahal kan cara diagnosisnya dengan
ketemu mikrofilaria di darah. Nah, gimana cara bedainnya spesies-spesies ini? Ada Wuchereria bancrofti, Malayi, dan Trimori kan ya. Nah, kalau bancrofti ini, dia ini nukleusnya semuanya rapi gitu ya. Nah, kalau Malayi, dia sarungnya merah. Ya, lihat kan? Ini ada merah kan? Ini sarungnya bening. Timori juga bening. Malayi doang yang merah. Jadi ingatnya Malayi kan M, jadi merah. Kalau yang Timori, 3. Jadi panjang banding lebar itu 3:1. Apanya ini maksudnya? Itu kepalanya. Ya, kepalanya. Kepalanya di sini. Ini kepalanya. Panjang kali dibanding lebar itu 3:1. Kalau ini 1:1. Panjang, lebar, 1:1. Ini 3. Ya, T3. M merah, sarungnya merah. Bancrofti yang biasa aja yang rapi-rapi gitu. Oke, jadi untuk diagnosisnya, tadi kan kita udah bahas itu sediaan darah apus tebal dengan pewarnaan Gimsa, kita cek apakah ada mikrofilarianya. Nah, di sini sampel darahnya itu diambil pada malam hari. Kenapa? Karena mikrofilarianya paling banyak di dalam darah itu pada malam hari. Jadi kayak aktif di malam hari gitu. Waktunya kapan? Itu jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, atau kita bisa periksa hapusan darah tepi. Di sana akan menunjang diagnosisnya dengan kita ketemukan leukositosis, eosinofil, meningkat. Ini kan ada infeksi parasit. Kemudian kalau pasien dengan TPE, kita cek IgG dan IgE-nya bakal sangat tinggi. Terus kalau untuk lebih rewardnya gitu, kita bisa deteksi antigen filarianya dengan ELISA. Ini adalah gold standard, khususnya untuk Wuchereria bancrofti. Tapi jarang banget kita lakuin ya. Kemudian, kalau misalnya ada hidrokel, kita bisa lakukan USG scrotum. Di sana kita akan melihat filarial dance, jadi filarianya lagi gerak-gerak gitu kayak nari. Nah, untuk terapinya kita berikan DEC, dietil karbamasin sitrat. Dosisnya 6 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal. Atau kita berikan ivermectin 200 sampai 400 mikrogram per kilogram dosis tunggal. Oke, kita masuk ke trematoda. Nah, trematoda, cacing daun, dia bisa ke darah, bisa ke hepar, bisa ke usus, bisa ke paru-paru. Nah, ada banyak, ada schistosoma, japonicum, mansoni, hematobium, fasciolosis buski. Kalau untuk hepar ada Clonorchis sinensis, ada fasciola hepatica, dan juga fasciola gigantica. Nah, kita bahas dulu cystosomiasis. Etiologinya, kan ini ada 3 paling sering nih, mansoni, hematobium, japonicum. Dia ini paling sering terjadi pada pasien yang suka berenang di danau yang terkenal itu Danau Lindu atau Napu. Nah, di sini fase infektifnya adalah Cercaria. Cercaria yang ini nih. Dia punya kepala, punya badan, terus ada 2 ekor. Nah, di sini fase diagnostiknya adalah telur. Nah, bentuk telurnya kita harus bisa bedain nih. Yang mansoni yang mana, hematobium, japonicum yang mana. Nah, semuanya ini dia bentuknya oval atau bulat, terus dia punya duri atau knob, dan isinya ada embrio. Nah, kita bahas ya. Kalau mansoni, dia punya duri lateral. Nih, jadi durinya itu di samping. Kalau hematobium, durinya di ujung sini. Kemudian kalau japonicum, dia punya knob, bukan duri. Jadi kayak cuman bulatan kecil. Ini ya, yang warnanya transparan. Kecil banget. Jadi kita harus mainin makro-mikronya di mikroskop. Nah, di sini kita harus gampangnya hematobium ini kan dia bisa hemato, berarti kan ada darah-darah. Berarti dia paling bisa bikin luka, yaitu kan berarti di lateral. Aku sih mikirnya gitu ya. Jadi gampangnya hematobium durinya di ujung gitu. Kayak pisau gitu kan, durinya ujung. Kalau japonicum dia cuma knob. Jadi patogenesisnya
awalnya telur akan masuk ke dalam air. Nah, dia ke dalam air, ini kan telur ya. Telur dia masuk ke dalam air, dia akan menjadi mirasidia. Kemudian mirasidia ini kan masuk ke keong. Masuk ke keong, terus dia akan jadi serkaria. Yang tadi ya, ini fase infektifnya. Nah, nanti udah jadi serkaria, dia akan keluar ke air, kemudian kalau ada yang berenang, misalnya di danau, tadi danau lindung, nanti serkarianya dia masuk ke dalam kulit. Nah, udah jadi, saat dia udah penetrasi kulit, dia akan menjadi schistosomule. Nah, kemudian dia akan migrasi ke bladder atau ke liver. Nah, khususnya kalau yang bladder itu yang hematobium. Kalau yang bisa ke gastrointestinal atau ke liver, itu Manzoni dan Japonicum. Dia dewasanya jadi di pembuluh darah. Nah, manifestasi klinisnya pada fase akut dia ada demam, ada nyeri kepala, urtikaria, dan yang paling khas itu swimmer's itch. Karena kan serkarianya masuk ke dalam kulit, jadi gatel. Nah, kemudian kalau fase kroniknya beda sesuai dengan spesiesnya. Kalau yang hematobium, karena dia ke saluran kencing, dia bisa menyebabkan nyeri berkemih dan juga hematuria. Kalau Manzoni dan Japonicum, dia bisa menyebabkan nyeri abdomen, jadi gastrointestinal. Nyeri abdomen, diare berdarah. Kalau dia ke liver, dia bisa menyebabkan icterus dan juga hepatosplenomegaly. Di sana karena dia menyebabkan hipertensi vena porta sampai jadi hepatosplenomegaly. Untuk terapi berikan praziquantel. Jadi dosisnya beda, untuk yang hematobium dan Manzoni kasihnya 40 mg per kilogram dibagi 2 dosis. Kalau yang Japonicum kasihnya 60 mg per kilogram dibagi 3 dosis. Seperti ini ya, diare berdarah. Dan di sini ada asites ya, karena ada hepatosplenomegaly. Oke, kita lanjut ke fasiolopsiasis. Banyak banget ya. Oke, kalau fasiolopsiasis ini yang disebabkan oleh fasiolopsis buschii atau giant intestinal flu. Jadi biasanya itu epidemiologinya dia itu ada di Kalimantan Selatan atau nama tempatnya itu Seipapuyu. Nah, fase infektifnya adalah berupa metaserkaria. Nah, ini biasanya ditemukan ada juga transmisinya fekal oral dari kita makan tanaman air. Nah, diagnosisnya itu telur. Dia ini merupakan telur cacing yang paling besar, yaitu Phaseolopsis buschii, ini paling besar di antara yang lain. Di sini ada Paragonus nestumani, ada Ascariasis, tapi yang Phaseolopsis buschii ini terkenal paling besar ukurannya. Nah, patogenesisnya, yaitu cacing dewasanya, dia akan melekat pada mukosa usus. Maka dia akan menyebabkan inflamasi dan ulkus. Jadi, dia bisa ada diare, ada kembung, nyeri abdomen, muntah, demam, anoreksia. Pada infeksi berat bisa menyebabkan asites, edema, dan malabsorpsi. Terapinya praziquantel 25 mg per kilogram dosis tunggal, atau albendazole 2 kali 400 mg 3 hari. Oke, kita lanjut ke cestoda. Cestoda cacing pita. Ada Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus granulosus, Diphylloproteum patum. Untuk teniasis atau cysticercosis, dia ini disebabkan oleh Taenia solium. Taenia saginata, kalau yang solium ini biasanya dapatnya dari daging babi. Kalau Taenia saginata dapatnya dari daging sapi. Tentunya, oke kita bahas dulu. Jadi fase infektifnya, kalau untuk teniasis, kita bedain teniasis sama cysticercosis. Dia itu etiologinya sama, tapi manifestasinya beda. Jadi kalau teniasis ini, dia itu masuk ke tubuhnya dalam bentuk larva. Jadi dari kita makan daging babi atau sapi mentah atau tidak matang, masuk ke tractus intestinalis. Dia akan menyebabkan gejala GI tract. Kalau cysticercosis, yang tertelan adalah telurnya. Telur dari makanan atau air yang terkontaminasi feses, yang mengandung telur dari Taenia. Nah, kalau cysticercosis ini dia masuk ke organ-organ, bisa ke otak, ke mata, paru, atau hepar. Nah, kemudian fase diagnostiknya itu kita lihat adanya telur,
ataupun proglotit dari cacingnya. Nah, ini telurnya. Telurnya kasnya itu tebal dindingnya, dan dia seperti ada radier. Bentuknya radier. Ya, ada garis-garisnya. Tebal. Kemudian dalamnya ada hooklet. Biasanya ada 6 onkosfer. Kemudian untuk cacingnya, kita juga perlu bedain yang saginata, solium gimana bedainnya. Nah, ini ada proglotit ya. Jadi satu bagian dari badannya yang disebut dengan proglotit. Nah, di sini kalau yang saginata, ya ini cabangnya lebih banyak. Bisa 15 sampai 20. Kalau yang solium lebih dikit. 7 sampai 13. Kemudian kepalanya dari cacingnya yang kita sebut dengan scolex. Kalau saginata, dia ada 4 suckers. Ini juga kalau solium juga ada 4. Bedanya itu kalau saginata dia polos. Kalau yang solium dia ada rostellum atau kita sebut dengan mahkota. Nah, ini ya yang warna coklat yang seperti duri-duri. Solium. Oke. Jadi manifestasinya teniasis dia menyebabkan gangguan pencernaan. Dia itu disebabkan oleh cacing dewasa. Jadi masuknya itu berupa larva, dia berkembang biak menjadi dia bertumbuh menjadi cacing dewasa dalam pencernaan. Jadi dia bisa ada abdominal discomfort, ada nyeri epigastrium, muntah, obstruksi traktus biliar, dan juga bisa ke pankreas. Kalau sistiserkosis, kan dia dari telur dulu tertelan, kemudian dia menetas di usus halus, terus dia menjadi onkosfer, dia penetrasi ke dinding usus, terus dia ke pembuluh darah, terus dia ke dalam, masuk ke organ-organ. Jadi kalau udah masuk ke organ, dia akan membentuk sistiserki dengan membentuk kapsul. Kalau misalnya dia ke otak, khususnya tenia solium yang bisa ke otak ini, dia akan membentuk site of lesion, bolong-bolong dalam otak. Jadi kita sebut dengan neurosistiserkosis. Dia bisa kejang, bisa ada defisit neurologis, dan juga kalau dia masuk ke ventricle menyebabkan sumbatan, menyebabkan hidrosefalus. Kalau dia ke mata, akan menyebabkan oftalmosistiserkosis, bisa uveitis, retinitis, pasiennya akan mengeluhkan pandangannya kabur. Nah, kemudian kalau dia ke jaringan subkutan atau otot lurik, dia akan menyebabkan benjolan. Jadi berasa ada benjolan keras gitu ya. Kemudian untuk terapinya, teniasis kita berikan praziquantel 5 sampai 10 mg per kilogram dosis tunggal. Kalau sistiserkosis, kita berikan simptomatis, praziquantel juga, albendazole juga boleh, dan kita bisa pertimbangkan pembedahan. Kalau misalnya ada satu lesi doang, kasihnya albendazole steroid. Kalau kasih ada lesi multiple, kita tambahin praziquantel. Jadi albendazole plus praziquantel plus steroid. Nah, kita lanjut ke echinococcus atau hidatidosis. Etiologinya adalah Echinococcus granulosus. Dia ini dari anjing. Kalau yang tadi Taenia solium dari babi, Taenia saginata dari sapi, yang ini dari anjing. Nah, fase infektifnya itu telur, fase diagnostiknya adalah larva pada jaringan atau adanya kista hidatit. Kista hidatit itu ini ya, jadi kista besar, dia membentuk site of lesion juga. Nah, kalau dia ruptur ini, dia akan menyebabkan dia akan keluar dan antigennya akan menyebabkan anafilaksis, anafilaktik shock. Nah, oke, patogenesisnya awalnya dia tertelan dulu telurnya, dia akan menetas, keluarlah larva heksakan, dia migrasi ke darah, ke otak, dia bisa ke hepar gitu ya, atau ke otak. Nah, kemudian larva akan membesar, kemudian membentuk kista hidatit yang berisi banyak protoskoles dan anak kista. Jadi ini kista hidatitnya, protoskoles itu ini 1, 2, 3, 4 ini ya, terus anak-anak kista juga. Nah, diagnosisnya itu dengan biopsi jaringan, CT scan, dan serologi. Terapinya albendazole ataupun pembedahan. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan review sementara ya. Teman-teman
Untuk jawabnya langsung aja di chat. Oke, kita bahas nomor 1 dulu. Ada spesies apa aja yang merupakan nematoda usus? Boleh kita sebutin, ada 6 yang tadi kita bahas. Kalau ada yang tahu bisa langsung di chat aja ya. Ascaris lumbricoides, betul. Kemudian ada apa lagi? Baru 1 nih. Trichuris trichiura, betul. Nah, ini ya, kalau dalam penulisan, dia ini nggak boleh typo. Kalau typo biasanya di ujian disalahin nih. Jadi teman-teman harus perhatiin juga ya. Trichuris trichiura, tulisnya berarti dia nggak ada H-nya ya, trichiuranya ya. Oke, lanjut. Ada 4 lagi. Nematoda usus. Clue-nya hookworm, ya benar. Necator americanus, Ankylostoma duodenale, betul. Ada 2 lagi yang tadi kita bahas. Ada apa lagi? Strongyloides, nama lengkapnya? Strongyloides stercoralis, betul. Satu lagi yang bisa bertebar dengan debu, Enterobius vermicularis, betul ya? Oke, kita buka. Betul ya? Sekarang kita bahas nomor 2. Ascaris lumbricoides, fase infektif sama fase diagnostiknya apa? Apakah cacing dewasa, atau kayak larva, atau telur? Kalau Ascaris gimana? Fase infektif itu saatnya dia masuk ke dalam tubuh manusia. Fase diagnostik itu fase di mana kita mendiagnosis dengan cara lihat di mikroskop atau langsung lihat dengan kasat mata. Telur matang dibuahi dan telur tidak matang. Oke ya. Untuk fase diagnostiknya bisa telur mau nggak mateng atau mateng, yang udah dibuahi atau belum dibuahi pun bisa. Fase infektifnya betul telur yang matang. Gejala khas dari askariasis seperti apa? Tadi ada khas, kalau di paru gimana? Itu ya, Luffer syndrome. F-nya 2. Dan juga bisa menyebabkan ileus obstruktif kalau dia udah masif. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Necator americanus Ankylostoma duodenale, fase infektifnya apa, fase diagnostiknya apa? Hookworm, larva, filariform, dan telur. Betul ya? Nah, di sini gejala khasnya apa untuk hookworm? Hookworm, ground itch, betul ya? Selain ground itch, ada lesi serpeginosa kan ya? Ada creeping eruption. Ya, anemia juga bisa. Anemia yang bentuknya yang hipokrom, mikrositik hipokrom. Kemudian untuk trichuris trichiura, dia bisa dia fase infektif dan fase diagnosisnya apa? Trichuris trichiura. Dia itu yang telurnya bentuknya tempayan. Nah, telur matang, telur ya. Terus gejala khasnya, khas banget, ini cacing cambuk namanya. Ujungnya tipis, ujungnya kecil dan tajam. Dia bisa penetrasi ke usus, ya kan? Dia ada BAB darah dan prolapsus rektum, betul. Disentri, prolapsus rekti. Strongyloides stercoralis, fase infektif dan fase diagnostiknya. Ini dia mirip hookworm, tapi fase diagnostiknya beda.
Larva filariform rotitiform. Ya, betul ya. Oke, gejala khasnya. Strongyloides. Sama ya dia ya, kayak mirip-mirip dengan hookworm. Ya, ada creeping eruption. Nah, kemudian Enterobius vermicularis, fase infektif dan diagnostik adalah, ada yang mau jawab? Telur, ya betul. Gejala khasnya, pruritus sani, ya betul. Oke, kemudian sekarang kita bahas nematoda jaringan. Kalau filariasis ada apa aja spesiesnya? Ada 3. Ada depannya W, ada yang depannya B. Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori, betul. Fase infektif dan diagnostiknya tentunya bukan telur ya. Depannya M. Untuk diagnostik. Kalau infektif, ada yang bisa jawab? Larva L3 dan mikrofilaria, betul ya. Infektifnya ada larva L3, diagnostiknya ada mikrofilaria di hapusan darah tebal. Gejala khasnya adalah kaki gajah ya, limfadenitis, limfangitis, elephantiasis, hidrokelkiuria. Nah, lanjut, trematoda, cacing daun. Tadi kita bahas ada 3. Ada apa aja spesiesnya? Ada yang dari sapi, ada yang dari bukan ya, itu cestoda ya. Kalau trematoda, cacing daun. Ada yang ingat? Schistosoma, ya ada Mansoni, Aponicum, dan Hematobium. Fase infektif dan stiknya ada yang ingat? Serkaria dan telutul ya. Untuk gejala khasnya kan beda-beda nih. Hematobium dia bisa apa? Kalau yang Mansoni, Aponicum dia nyebabin apa? Hematobium tadi kan darah-darah tuh. Dia ke traktus urinarius. Jadi dia nyebabin BAK berdarah kan? Hematuria dan nyeri berkemih. Kalau yang Mansonia punicum, dia gejalanya di GI tract. Itu nyeri abdomen, diare berdarah, ikterus, hepatosplenomegali, sampai asites. Nah, kalau cestoda, spesiesnya yang ya betul ya, Taenia saginata, solium. Yang mana yang babi, yang mana yang sapi? Saginata sapi, betul ya. Oke, fase infektif, fase diagnostik. Udah kebuka. Kalau fase infektif, Taenia solium, Taenia saginata gimana? Kan ada yang teniasis, ada yang sistiserkosis. Teniasis yang mana? Fase infektifnya. Teniasis. Dia yang di GI tract. Teniasis. Fase infektif. Jadi dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke GI tract-nya itu dalam bentuk teniasis ini yang di GI tract gejalanya, yang disebabkan oleh cacing dewasa. Berarti sebelumnya itu larva ya. Kalau yang sistiserkosis,
yang nyebabin gejalanya kan si larva. Jadi dia masuk ke dalam tubuh manusia itu sebelum jadi larva, yaitu telur ya. Fase diagnostiknya telur atau proglotit dari cacingnya langsung. Gejala khasnya yang teniasis gimana, sistiserkosis gimana? Tergantung ya. Kalau teniasis dia ke GI tract, abdominal discomfort, terus kalau ke sistiserkosis ke otak, bisa ada site of lesion, kejang, hidrosefalus. Kalau ke mata pandangan buram, kalau ke otot atau subkutan, jadi ada benjolan. Oke, sekarang terapinya. Nah, ini saya buatin biar gampang ingetnya. Nah, kalau nematoda usus, Ascaris lumbricoides terapinya apa? Albendazole 400 mg single dose. Betul ya? Kalau hookworm, Trichuris tricura, Strongyloides stercoralis, dia sama. Dosis obat pilihannya. Ada yang tahu? Albendazole 400 mg, tapi dia nggak dosis tunggal. Dia diberikan selama 3 hari. Jadi ingatnya hookworm sama Strongyloides kan dia bikin cutaneous lava migrans kan. Dia kasihnya kita karena kayak lebih berat gitu kita kasihnya 3 hari. Kalau Ascaris doang kasihnya sekali doang. Terus kalau Trichuris tricura juga kasihnya 3 hari. Kalau Enterobius vermicularis kasihnya dosis tunggal, tapi nanti diulang lagi 2 minggu ke depan. Nah, kalau gini gampang kan hafalinnya. Ascaris kasihnya albendazole 400 mg dosis tunggal. Kalau yang hookworm, trichuris, sama strongyloides yang ada CLM-nya, kasihnya sama dosis tunggal tapi selama 3 hari. Kalau enterobius, kasihnya dosis tunggal juga tapi nanti 2 minggu diulang lagi. Nah, kalau filariasis gimana? Pakainya apa? DEC, betul. DEC ya. DEC 6 mg per kilogram 12 hari. Atau ivermectin. Ya hebat ya. Oke, kalau yang trematoda ada schistosoma, hematobium, mansoni, aponikum gimana? Udah lulus ukti nih kayaknya ya. Wahyu ya. Praziquantel betul. Praziquantelnya dosisnya berapa? 40 mg. Ya. Oke. Itu buat yang mana yang 40 mg bagi dua dosis? Yang hematobium mansoni aponikum? 1, 2. Kalau yang 3 dosisnya? 60 mg bagi 3 dosis. Oke. Betul ya? Diingatnya 2 kali, 3 kali gitu ya. Kalau yang teniasolium, Saginata? Ricabendazole. Selain itu biar gampang ingatnya gitu. Praziquantel juga ya. Kita ini gampangnya kalau yang Sestoda ini, yang sitenia, kasihnya 1 kali 20. Kalau yang hematobium mansoni 2 kali 20. Kalau Japonicum 3 kali 20. Gampangnya gitu, 1, 2, 3. Kalau dia ada sistiserkosis, kita bisa pertimbangan pembedahan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, boleh ditanya. Semoga yang saya sampaikan jelas ya. Oke, ini referensinya. Oke, sekian terima kasih. Yeay, oke.
Mantap banget nih. Dari tadi Nur, Muhammad, sama Erik kalau jawab kayak balapan ya, Amanda ya. Oke, oke udah nih guys. Udah banyak banget yang dipaparin sama Amanda. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain, boleh banget nih sekarang waktunya. Kalian boleh luncurkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, emang nggak ada obat nih. Muhammad Wahyu, Nur, dan Erik. Oke, buat yang lain nih yang ada di sini, dari tadi udah dengerin paparannya Amanda, ada yang mau ditanyakan mungkin atau mungkin mau sharing-sharing tentang mungkin pernah ketemu pasien dengan infeksi cacing gitu ya. Ternyata ini nih misalnya ternyata cocok banget sama yang dari tadi dipaparin sama Amanda gitu. Atau mungkin nih dari teman-teman study situ yang juga udah ikutan di sini, ada yang mau bertanya atau sharing mungkin. Mantap, udah hafal semua. Iya, mantap banget ya mereka ya kayaknya. Kayaknya udah terlalu jelas ya Amanda ya. Mereka jadi udah ini nih, udah nggak ada pertanyaan. Udah mumet kayaknya Mantap. banyak. Udah mumet. Oke, ini mungkin sambil nunggu kalau kalian kalau kalian mau pikirin pertanyaan, ini aku ada share link feedback form di situ, ditambah juga ada link untuk ke grup line open chat kita. Jadi kalau kalian mau sharing, mau punya pertanyaan tentang soal-soal atau apapun, boleh banget kalian join di situ. Nanti bisa sharing sama teman-teman lain yang ada di dalam grup ya. Bentar, nih ada yang mau sharing nih. Katanya, siapa ya mau sharing pernah cacingan? Makan banyak nggak gendut-gendut katanya. Coba makan gimana? Oke. Oke, ini Erik ada pertanyaan nih Amanda. Katanya, malam dok, izin bertanya beberapa hal. Untuk Loeffler syndrome, apakah ada tata laksana khusus? Observasi saja atau pemberian sesuai etiologi? Oh gimana nih? Maksudnya tata laksana untuk Loeffler syndrome gitu ya kali ya Amanda? Oke, laksananya sama ya. Kasihnya albendazole juga. Sama sih, sama kita observasi dari apa? Dari gejalanya. Tapi laksananya sama kok. Ya. Oke, mungkin untuk Loeffler syndrome berarti butuh observasi lebih ketat aja ya gitu. Terus Hmm. ini ada pertanyaan yang kedua nih. Selain itu, untuk CLM, apakah paling sering dipakainya albendazole atau thiabendazole, dok? Gitu. Hmm. Kalau untuk ini pilihannya sih bebas ya, mau pakai albendazole, thiabendazole bebas. Kalau di UKM PPD, biar kita gampang hafalnya, semuanya albendazole aja gitu. Triknya gitu Wow. sih. Ya, tapi mau yang mana boleh bebas. Kan dia golongannya Oke, sama juga ya. Oke, berarti sesuai yang tersedia apa gitu ya, Amanda ya. Tapi kalau Iya, untuk ujian betul. UKM PPD, biar menghemat memori otak, kita ingatnya albendazole aja gitu. Betul. Oke, gitu ya Erik ya. Udah cukup terjawab mungkin. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sudah terjawab dok, terima kasih. Oke, mantap. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin kita masih ada waktu sedikit. Lucky nih, Lucky nggak jadi raise hand. Oke, oke sambil kalian pikirin kalau mungkin mau ada pertanyaan, kita foto dulu kali ya Amanda ya. Kita foto dulu seperti biasa. Oke, mantap. Yuk semuanya teman-teman boleh on cam. Kita foto dulu bareng-bareng. Tadi nih juara-juara kita nih juga harus on cam nih. Nur, Muhammad, Erik, siapa lagi nih? Ada Azza, Dewi Nur. Gimana ya caranya aku ini? Oke. Oke. Ya, teman-teman. Izin PEK ya. Oke, baik. Ya udah, ayo kita foto dulu ya. Gaya dulu semuanya. 1, 2, 3. Lucu banget, Ben. Oke, mantap. Oke, udah mungkin itu dari kelas kita hari ini. Kalau kalian mau ada pertanyaan lagi, boleh banget nanti ditanyain ke
line open chat ya, yang tadi linknya udah aku share. Nanti kalian boleh join, nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Kalau mau ada pertanyaan juga boleh di situ. Jangan lupa diisi link feedback formnya ya. Udah, mungkin itu aja dari kita hari ini. Udah ya, Amanda ada yang mau tambahin lagi? Udah, oke, udah Oke, selesai. ya udah kalau gitu. Thank you ya semuanya. Semoga bermanfaat. Semua. Dadah.